Pergantian air kolam sangat erat kaitannya dengan penyortiran ikan lele. Saat kita melakukan pergantian air kolam, terus melihat ukuran ikan lele sudah tidak rata, kurang afdol rasanya kalau kita tidak sekalian melakukan penyortiran. Begitupun kalau kita melakukan pemanenan dan penyortiran, pasti kita akan membuang air kolam yang lama dan menggantinya dengan air kolam yang baru. Lalu kapan waktu yang tepat untuk melakukan pergantian air kolam dan penyortiran? Tonton video ini sampai selesai, jangan di-skip-skip agar kalian paham dan tidak gagal paham. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan sebanyak yang kalian mau. Yang pertama dan yang paling utama adalah cek kualitas air kolam setiap hari. Jika kalian serius dalam budidaya ikan lele, alangkah baiknya kalian memiliki alat cek pH air kolam, alat cek kadar organik di air kolam atau TDS, alat cek suhu air kolam, dan alat cek kadar oksigen berlarut di air kolam. 4 alat ini penting untuk kalian miliki untuk cek air kolam dan memastikan kualitas air kolam selalu terjaga. Biasanya semakin lama air kolam kita gunakan, maka 4 komponen air seperti pH, oksigen, suhu, dan kadar organik akan berubah. Tentunya berubah ke arah penurunan, sebab semua aktivitas kolam akan mencemari air kolam, seperti pemberian pakan, ikan lele buang kotoran, dan jenis polusi lain yang masuk ke kolam. Untuk memperpanjang masa penggunaan air kolam, para petani biasanya memupuk air kolam dengan probiotik sebagai pengurai endapan dasar kolam yang disebut amoniak. Yang kedua, di umur 1 minggu masa penggunaan air kolam, itu adalah fase penentuan bagi kalian harus ganti air kolam atau tidak. Hal ini dapat dipastikan dari pengecekan 4 komponen air kolam seperti pH, oksigen, suhu, dan kadar organik. Selain itu, kita juga harus melihat warna dan bau air kolam. Di samping itu, kita juga lihat ciri-ciri ikan lelenya. Apakah ikan lele masih nyaman di situ? Lihat pergerakan ikan lelenya. Coba kalian gebrak kolam lalu lihat responsif ikan lelenya. Atau kalian coba pancing dengan pemberian pakan. Bagaimana responsif ikan lele terhadap pakan? Jika semua ciri-ciri tadi dirasa sudah kurang, silahkan pertimbangkan untuk melakukan pergantian air kolam. Tapi jika dirasa air kolam masih oke, mungkin kalian bisa memberikan injury time atau perpanjangan waktu masa penggunaan air. Ini adalah fase tersulit bagi pembudidaya pemula. Yakinlah jika kalian sering melakukan hal ini, pasti kalian juga akan paham dengan sendirinya. Paham karena terbiasa. Yang ketiga, jika di umur 1 minggu masa penggunaan air kolam dirasa masih oke, maka di umur 10 hari masa penggunaan air kolam, ini juga jadi fase penentuan apakah kalian harus melakukan pergantian air kolam atau tidak. Hal ini dapat dipastikan dari pengecekan 4 komponen air seperti pH, oksigen, suhu, dan kadar organik. Selain itu, kita juga harus melihat warna dan bau air kolam. Di samping itu, kita juga lihat ciri-ciri ikan lelenya. Apakah ikan lele masih nyaman di situ? Lihat pergerakan ikan lelenya. Coba kalian gebrak kolam lalu lihat responsif ikan lelenya. Atau coba kalian pancing dengan pemberian pakan. Bagaimana responsif ikan lele terhadap pakan? Jika semua ciri-ciri tadi dirasa sudah kurang, silahkan pertimbangkan untuk melakukan pergantian air kolam. Tapi jika dirasa air kolam masih oke, mungkin kalian bisa memberikan injury time atau perpanjangan waktu masa penggunaan air kolam. Yang terakhir, jika dalam 10 hari air kolam dirasa masih stabil dan ikan lele juga masih oke, maka di umur 15 hari saya itu harus melakukan penyortiran. Maka di umur 15 hari bagi saya itu harus melakukan penyortiran. Ini bagi saya loh, karena patokan saya untuk melakukan penyortiran itu 15 hari dari penebaran bibit ikan lele. Itu sudah paling lambatnya. Kalau kita melakukan pemanenan dan penyortiran, secara otomatis kita juga akan melakukan pergantian air kolam. Jika dirasa air kolam masih layak pakai, maka ada kemungkinan 50% air kolam akan saya tampung untuk digunakan kembali. Tapi jika dirasa kualitas air kolam sudah rusak, pasti akan saya buang semuanya. Jika kalian menyimak dengan seksama penjelasan saya tadi, mohon diingat, pergantian air kolam dan penyortiran itu tidak ada waktu khusus, tidak ada jadwal tertentu, dan tidak ada ketentuan pasti kapan kita melakukannya. Adapun 3 fase waktu yang saya sebutkan tadi, yaitu 1 minggu, 10 hari, dan 15 hari, itu adalah aturan dan cara main saya di lapangan. Bagi saya melakukan pergantian air kolam dan penyortiran itu di 3 fase waktu tersebut. Kuncinya, pertajam feeling dan penglihatan kalian akan ukuran ikan lele dan kualitas air kolam di 3 fase waktu tersebut. Makanya saya suka bingung jika ditanya kapan melakukan pergantian air kolam dan kapan melakukan penyortiran, karena tidak ada jadwal khusus.
Fase waktunya ada 3 pilihan. Pergantian air kolam dan penyortiran dilakukan mengikuti alur kualitas air kolam dan alur tingkat pertumbuhan ikan lele di kolam kita. Semoga kalian paham dan terima kasih.